Saya mau minta maaf karena beberapa kali sempat berganti tanggal ya. Kebetulan eh, ada jadwal yang mendadak sehingga harus berpindah tanggal. Tetapi ada satu yang saya tadi pagi merasa mungkin rencana Tuhan, saya tidak tahu ya. Tapi saya hari ini akan membahas sedikit tentang panggilan Musa. Panggilan Musa ya. Kita tahu kalau mungkin kita ikut sekolah minggu, biasanya diajar, oh Musa dulu melihat ada semak yang terbakar, atau nyala api di semak, tapi semak itu tidak terbakar. Dan hari ini persis bacaan pertama, yaitu tentang Musa yang dihanyutkan di sungai, lalu dia yang sudah membunuh satu orang Mesir, ya, dan akhirnya dia lari untuk melindungi diri. Nah, persis setelah itu adalah momen ini, ketika dia dipanggil sama Tuhan. Jadi saya berpikir, kok tanggal 18 ini tepat sekali dengan bacaan Ekaristia, ya mungkin Tuhan ada sesuatu, mungkin dia mau menyatakan sesuatu juga untuk kita, yang penting kita buka hati dan pikiran kita. Semoga apa yang saya bagikan malam hari ini juga bisa berguna. Pertama-tama bukan hanya supaya kita pintar, tetapi supaya hati kita juga semakin terarah sama Tuhan. Supaya apa yang kita buat sehari-hari juga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya kira itu yang paling penting kalau kita belajar sesuatu, kalau kita mau mau mempelajari sesuatu. Baik, saya mau share. Oke, saya mulai. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas atau screen-nya juga kurang pas, bagaimana? Silahkan disampaikan ya. Saya mulai. Belas kasihan dan keadilan Allah. Kenapa saya memilih ini? Karena menurut saya penting sekali. Seringkali kita berpikir belas kasihan itu ya cuma sekedar kasihan, memberi sesuatu, iba gitu ya. Tetapi ternyata lebih dari itu. Dan ternyata Tuhan sendiri mengalami belas kasihan itu di dalam dirinya. Nah, ini nanti yang kita mau lihat bersama-sama. Hanya saja tema ini memang sangat luas, dan di sini kita mau lebih fokus pada peristiwa panggilan Musa. Lalu juga memang seringkali kita kurang punya kesempatan untuk mengenal, mendalami, membaca Perjanjian Lama ya. Mungkin lebih familiar untuk kita bacaan Injil, surat-surat Paulus, ya, bacaan Perjanjian Baru. Jadi ini juga kesempatan kita untuk lebih mendalami lagi apa pesan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Lalu baru bagian terakhir, ya, kalau bagian-bagian awal sampai tengah kita banyak fokus pada panggilan Musa dan bagaimana dia menjadi orang benar yang membuat Allah dari keadilan menjadi berbelas kasihan. Nah, lalu bagian terakhir baru kita bisa melihat, saya ajak masuk ke dalam lebih banyak Perjanjian Baru, Injil, bagaimana belas kasihan dan keadilan Allah itu. Karena sering kita bingung, kalau Allah itu berbelas kasih, apakah berarti dia sudah tidak adil lagi? Ya, karena kalau misalnya kita berdosa, harusnya kita dihukum, tapi kita minta Tuhan belas kasih, lalu kalau dosa kita diampuni, apakah kemudian dia tidak adil lagi? Nanti jadinya apa? Jadinya kita mencintai Allah yang berbelas kasih, tapi kita membenci Allah yang adil. Nah, kadang-kadang muncul kebingungan ya pertanyaan. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini pembahasan kita untuk malam hari ini. Pertama kita mau melihat dulu Allah yang jauh. Jauh dalam arti banyak hal ya, karena memang kita tidak bisa melihat, menyentuh, merasakan Allah secara langsung, secara sehari-hari, tapi juga otak kita yang terbatas nggak bisa sanggup memahami, mengenal Tuhan secara total. Lalu yang kedua, Allah yang dekat. Nah, meskipun Allah itu jauh, dia sampai begitu perhatiannya sama kita, begitu mendalamnya belas kasihannya untuk kita. Lalu ketiga, kita mau melihat keadilan Allah. Bagaimana hidup kita, bagaimana Allah seharusnya bertindak kepada kita. Lalu keempat, pengantaraan orang benar, ya, khususnya Musa, dan yang terakhir refleksi, supaya apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, boleh berbuah
Ya, seperti pohon, rugi dipupuk, rugi diberi air, dipelihara, dipangkas, kalau ujung-ujungnya tidak berbuah. Kita juga rugi belajar, rugi mendengarkan, kalau hidup kita juga tidak membawa buah. Ya, buah roh, buah itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita langsung masuk Allah yang jauh. Ini saya mengambil gambar Abraham. Ya, Abraham dan keluarganya, sanak saudaranya, seisi keluarganya, dia meninggalkan Ur Kasdim, tanahnya dia. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil. Jadi sejarah keselamatan dalam perjanjian lama diawali dengan peristiwa panggilan Abraham. Ini peristiwa besar, peristiwa penting. Ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Karena satu orang, karena Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini dia berkorban supaya berkat itu juga diberikan kepada semua orang. Nah, tetapi sebagaimanapun penting peristiwa panggilan Abraham ini, sejarah awal ini, momen puncak dari pewahyuan identitas Allah adalah peristiwa panggilan Musa. Apa maksudnya momen puncak dari pewahyuan identitas Allah? Yaitu ketika Tuhan memperkenalkan diri. Ini loh aku, ya. Ketika Tuhan membuat kita mengenal siapa Dia. Nah, ini momen puncak. Dan ini, mana momen puncak ini? Yaitu ketika Allah menyatakan namanya. Siapa nama Allah? Bagaimana orang mengenal Allah? Ya, ini masih dalam konteks pembahasan nomor pertama, Allah yang jauh. Lalu ini kita masuk ke dalam panggilan Musa. Kalau kita sekolah minggu dulu diajari seperti ini, bahwa menemukan semak menyala, Musa ya, tetapi tidak terbakar, itu Tuhan menampakkan diri. Nah, ketika menggembalakan domba, Musa mendapatkan penglihatan yang luar biasa, semak yang menyala. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar. Ya, semak itu menyala tapi tidak dimakan api. Nah, baru ketika Musa mau melihat ya, dan dilihat Tuhan, Allah berseru dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Singkat cerita, Allah memanggil Musa, Allah mengutusnya untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya, ini secara singkat panggilan Musa. Tetapi kan Allah menyuruh Musa untuk memimpin orang Mesir, orang Israel. Lalu Musa juga mengalami kebingungan, ya, dia bertanya, "Ya Tuhan, kalau aku sudah ketemu orang Israel dan aku sudah bilang ke mereka, Allah telah mengutus saya kepada kalian, nanti kalau mereka bertanya, siapa namanya? Siapa nama Allah? Lalu aku harus jawab apa?" Ya, Musa bingung. Siapa ini Allah ini? Dan Allah menjawab kepada Musa kalimat singkat ini, ya. Aku adalah aku. Kita yang baca sekilas juga bingung, apa maksudnya aku adalah aku? Kan begitu. Misterius sekali, sepertinya tidak menjawab pertanyaan, ya. Tetapi para ahli, ya, para orang-orang ahli kitab suci, orang-orang yang belajar dari zaman ke zaman, mereka mengatakan aku adalah aku. Nama ini menunjukkan ya Allah yang kekal, Allah yang kalau kita sadar ya tahun berapa kita lahir dan kita tahu bahwa hidup kita hanya sementara. Tetapi Allah dengan mengatakan aku adalah aku, dia menyatakan aku ini kekal, ya, alfa omega. Kalau kita ini ciptaan, ya, kita dicipta, ada yang mencipta kita, tetapi Allah adalah pencipta. Dia tidak diciptakan oleh siapa-siapa, justru dia yang membuat kita ada. Dia yang mencipta kita. Nah, Allah adalah satu-satunya yang benar-benar ada dan dia tidak berubah. Mungkin kalau kita bayangkan, pikir lebih jauh menjadi sedikit kebingungan, tetapi tidak apa-apa, kita teruskan dulu. Lalu nama ini juga menandakan
kemutlakan Tuhan, bahwa Dia itu absolut. Semuanya berbeda, ya. Dalam arti Tuhan itu kudus, kita orang berdosa. Tuhan itu tahu segalanya, dan masa lalu, masa depan kita, besok kita akan buat apa, Dia tahu. Kita tidak tahu. Dia begitu besar, begitu ya di luar ruang dan waktu. Kita masih berada di dalam ruang dan waktu, ya. Nah, jadi ada Allah yang kekal, yang tidak berubah dan mutlak. Beda sekali dengan manusia. Jadi ini kita sudah, ketika Tuhan mengatakan aku adalah aku kepada Musa, ini sesuatu yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Allah yang jauh, ya. Tuhan, siapa kamu? Ya, kita dalam hidup sehari-hari juga mengalami begitu, kan? Kita bertanya, Tuhan, kok rasanya jauh? Apa Tuhan mendengarkan doa saya, ya? Apa Tuhan sekarang berada dengan saya, ya? Kadang-kadang muncul keraguan seperti itu, ya, misalnya dalam diri kita. Nah, kita lanjut dulu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya, atau ke dalam tokoh-tokoh lain dalam kitab suci, ya, ada rasa takut. Nah, dalam Keluaran bab 3 ayat 6, Musa menutupi mukanya karena ia takut memandang Allah. Rasa takut apa ini? Nah, ini juga mau mengatakan ada jarak, ada perbedaan luar biasa antara Tuhan dengan manusia. Tuhan itu sesuatu yang jauh di luar diri manusia. Maka kalau kita mau bertanya siapa itu Allah? Ya benar, Allah itu adalah yang lain, ya. Dia bukan manusia, ya, yang tak terhingga. Dia jauh. Ya, dalam banyak hal kita mencoba memahami Allah, tetapi tetap nggak bisa sepenuhnya. Allah adalah Allah yang jauh. Allah yang ilahi, Allah yang maha kuasa, dibandingkan dengan kita yang bukan siapa-siapa. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, Allah yang dekat atau belas kasihan Allah. Nah, ini udah mulai semakin menarik, ya. Kenapa? Karena tadi kita tahu Allah itu jauh, Allah itu besar, Allah itu maha kuasa. Tetapi dalam kitab Keluaran, dalam pengalaman Musa, Allah ini membungkuk. Ya, ini menggunakan bahasa manusia, ya. Allah membungkuk untuk mengamati kesengsaraan bangsa Israel. Yang bangsa miliknya, ya. Ini milikku, yang aku jaga, yang aku cintai, yang aku pelihara. Ya. Nah, ini saya beri nomor supaya kita bisa lihat Tuhan itu buat apa sih? Apa yang Tuhan lakukan ketika Dia membungkuk, ya. Tuhan berfirman, aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Dia nggak hanya lihat begitu sepintas, ya. Tuhan memperhatikan dengan sungguh. Lalu poin kedua, aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka yang menyiksa mereka, ya. Aku mendengar seruan mereka. Lalu yang ketiga, aku mengetahui penderitaan mereka. Kita saja di dalam hati kita tahu penderitaan kita. Kadang kita tidak tahu penderitaan orang lain, ya. Kadang orang senyum tapi mungkin hatinya sedang menanggung beban. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu penderitaan orang itu seperti apa karena Dia melihat hati, ya. Bukan melihat senyum kita. Kadang-kadang kita berbeban tapi kita berusaha senyum depan orang supaya orang tidak melihat penderitaan kita. Tapi Tuhan tahu penderitaan. Sebab itu, nomor 4, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ya. Tuhan mengatakan, saya turun loh. Saya turun, saya buat sesuatu. Itu Tuhan membungkuk. Dan kelima, Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri itu, dari Mesir itu. Ini Allah yang jauh, tetapi Dia mau masuk ke dalam kesengsaraan umat. Allah mau menjadi dekat. Ya. Tuhan hendak menghilangkan kesengsaraan bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dan lebih dari itu Dia menjanjikan hadiah, ya, tanah yang mengalirkan susu dan madu, sebuah tanda simbol kesejahteraan, ya, tanah yang mengalirkan susu dan madu, lambang kesejahteraan. Apa itu belas kasihan? Ya, tadi sebelumnya kita melihat Allah yang membungkuk berbelas kasih melihat kesengsaraan umatnya. Santo Thomas Aquinas mengatakan, belas kasihan itu dikatakan sebagai
orang yang memiliki hati yang sengsara. Apa maksudnya memiliki hati yang sengsara? Dalam arti ketika dia melihat orang lain menderita, orang lain sengsara, dia sendiri merasa diliputi kesedihan. Seakan-akan kesengsaraan orang lain itu adalah kesengsaraannya sendiri. Lalu dia berusaha menghilangkan kesengsaraan orang lain itu, ya, sebagai kesengsaraannya sendiri. Ini efek dari belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hal yang paling mudah yang kita alami dalam pengalaman kita, misalnya anak kita sakit atau teman kita yang begitu dekat menderita penyakit berat misalnya. Kita bisa melihat ya reaksi kita, relasi kita. Kalau kita begitu dekat, begitu sayang dengan orang itu, kadang kita berpikir, Tuhan lebih baik saya yang menderita penyakit itu daripada dia. Kalau Tuhan mau pindahkan penyakit itu ke saya supaya dia happy, saya lebih baik melihat dia happy, saya menderita. Daripada saya melihat dia menderita, saya kok ikut sengsara. Ini yang dikatakan belas kasihan. Kesengsaraan orang lain menjadi kesengsaraan kita. Dan ini yang Allah buat. Allah melihat kesengsaraan manusia seolah-olah itu adalah kesengsaraannya sendiri. Seolah-olah itu adalah kesengsaraannya sendiri. Berarti apa? Allah ikut sengsara. Allah ikut menderita. Bukan cuma sekedar lihat dari jauh, ya, aduh kasihan, gitu ya. Kasih uang receh. Bukan ya. Allah melihat dan kesengsaraan kita menjadi kesengsaraannya Allah. Nah, ini yang poin penting ya. Itu sebabnya dia membungkuk supaya dia terlibat. Terlibat supaya apa? Supaya juga bagaimana caranya supaya kesengsaraan manusia itu bisa hapus. Karena kalau Allah tidak menghapus kesengsaraan itu, dia akan terus menderita sendiri. Ini poin yang sangat kuat ya. Kalau kita melihat teman kita menderita kan gitu. Gimana caranya saya bisa membantu meringankan bebannya dia? Karena ketika dia sengsara seperti itu, saya juga ikut sengsara. Kalau saya tidak berbuat sesuatu, saya juga rasa ikut menderita. Karena dia adalah orang yang benar-benar saya sayangi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bukan hanya melihat ya, bukan hanya mengetahui ya, mungkin kita juga lagi mengingat-ingat pengalaman. Ternyata ini sesuatu yang real, berbicara untuk hidup kita. Ya, ketika kita melihat orang lain yang sedih, yang apa, itu juga menjadi kesengsaraan kita. Gimana caranya supaya saya bisa menghilangkan kesedihan itu? Kalau dia happy, saya juga ikut happy. Ini ilustrasi untuk membantu kita. Kita lanjut, Allah yang dekat. Akhirnya apa? Kalau kita berbelas kasih, orang yang kita cintai bukan lagi menjadi orang lain, tetapi menjadi seperti satu pribadi yang sama, seperti diri kita sendiri. Yang sudah saya katakan tadi, mengharapkan penghapusan penderitaan. Jadi apa? Ini menuntut keterlibatan yang intens. Jadi kita melihat, oh seperti ini ya Tuhan. Tuhan terlibat secara sangat intens dalam penderitaan bangsa Israel. Sampai dia bela-belain mencari Musa, menyuruh Musa untuk membebaskan Israel. Tuhan terlibat, tidak hanya sekedar menyuruh. Dan ini juga baik kita melihat, menghubungkan sedikit dengan sudut pandang inkarnasi ya, Yesus yang menjadi manusia. Kalau Allah melihat kita menderita karena dosa, akhirnya dia berbelas kasih, dia mengosongkan dirinya sendiri, ya, dia masuk dalam situasi sebagai manusia dalam darah dan daging, ya, menderita, bahkan mengalami kematian sebagai miliknya. Bukan pura-pura mati ya, tapi sungguh mati. Itu kesengsaraan kita karena dosa, ya, Tuhan juga menjadi sengsara Tuhan. Dia menanggung dosa-dosa kita meskipun dia tidak berdosa. Belas kasihan yang sama dalam perjanjian lama juga terwujud dalam Yesus yang menjadi manusia mati di salib untuk kita. Dan dia terlibat sangat intens, memikul salib, dicambuk, didera. Ya. Beberapa hari ini saya nonton karena sedang viral film Sound of Freedom ya, yang dibintangi oleh aktor yang juga menjadi bintang Passion of the Christ.
Ya, saya juga kadang-kadang lihat masih Passion of the Christ yang sengsara Kristus yang memang Yesus disiksa luar biasa. Dia mengatakan begini, ketika saya berakting menjadi Yesus, doa saya apa? Semoga orang yang menonton film ini, orang-orang yang melihat saya berakting, semoga mereka tidak melihat saya sebagai aktor, sebagai Jim Caviezel, kalau nggak salah namanya ya. Tetapi semoga dengan melihat film ini mereka melihat Yesus. Yesus yang sengsara, yang menderita, yang membuat kematian itu juga menjadi miliknya. Ada keterlibatan yang sangat intens. Baik, lalu ini kita masuk keadilan Allah. Kita masih lanjut, melalui Musa Allah membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Mesir. Lalu setelah keluar dari Mesir, ya, di Gunung Sinai Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Ya, jadi Musa naik ke Gunung Sinai, di sana dengan Allah membuat perjanjian yang kita kenal dengan 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Lalu sudah Musa turun gunung. Ya, nah ini perjanjian bersyaratnya seperti apa? Di sini ada keadilan Allah. Saya baca dulu. Tuhan mengucapkan semua firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari perbudakan. Nah, Tuhan minta, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia sudah bilang, aku membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kalau kamu buat salah, nanti aku hukum. Istilahnya seperti itu ya. Bahasanya seperti itu. Tetapi aku menunjukkan kebaikanku kepada 1000 keturunan, yaitu kepada orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Dari firman ini kita melihat keadilan Allah. Kalau kamu tidak setia, aku menghukum kamu. Tetapi kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu pegang perintah-perintahku, aku menunjukkan kebaikanku. Nah ini ya, kita melihat keadilan Allah. Jadi awal Allah sudah berbelas kasihan membebaskan Israel, sekarang dia minta sebuah keadilan. Nah, kita bisa melihat sifat Allah yang adil. Keadilan apa? Artinya memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Kalau kamu salah ya kamu dihukum, kalau kamu benar ya kamu diberi berkat. Gitu ya, keadilan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah perjanjian loh batu, Musa turun gunung, ketika kembali dari Gunung Sinai, Musa frustrasi. Ini bangsanya baru ditinggal sebentar naik ke atas gunung, sekarang dia sudah menghormati Allah lain. Mereka sudah menghormati anak lembu emas yang mereka buat sendiri. Nah, saking frustrasinya Musa menghancurkan 2 loh batu itu ya, karena jengkel. Nah, karena ketidaksetiaan umat Israel, harusnya mereka dihukum atau ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, lalu Tuhan berbicara kepada Musa, dan di sini Musa bertanggung jawab sebagai pengantara, karena dia yang menjadi jembatan antara Israel dengan Allah. Nah, dia sebagai sahabat Tuhan, dia mohon kepada Tuhan dengan rendah hati. Nah, sementara dia ngomong, Allah masih murka, mengancam untuk melakukan keadilan, hukuman kepada umatnya. Ini sebuah proses, ya. Ada tawar-menawar. Kita masuk ke poin keempat, pengantaraan orang benar. Musa sebagai jembatan antara Allah dengan manusia, umat Israel. Tuhan berkata, aku melihat bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Maka biarkan aku supaya murkaku bangkit, dan aku akan membinasakan mereka. Nah, ini hukuman karena mereka menyembah lembu emas tadi. Ya, ini hukuman keadilan Allah yang seharusnya dilaksanakan karena ketidaksetiaan, karena dosa-dosa umatnya. Tetapi apa yang Musa lakukan? Dia mencoba melunakkan hati Tuhan dengan berkata, Tuhan, kenapa murkamu bangkit terhadap umatmu? Berbaliklah Tuhan dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ini Musa sebagai sahabat Tuhan, sebagai satu-satunya orang benar yang tidak menyembah lembu emas itu, dia
negosiasi dengan Tuhan. Tuhan menyesal, berbaliklah, jangan marah lagi. Dan akhirnya apa? Tuhan menyesal karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sehingga dia memberi kesempatan lagi. Keadilannya berubah menjadi belas kasihan lagi. Ini orang benar, Musa sebagai sahabat Tuhan, negosiasi, berdoa dengan Tuhan. Musa, dia berdoa syafaat, ya, dia mohon Tuhan untuk kepentingan bangsa Israel, sehingga Tuhan mengubah keadilannya menjadi belas kasihan. Sehingga Tuhan tidak jadi menurunkan keadilannya, dan apa yang dia lakukan, dia mengampuni, dia memberikan belas kasihan kepada semua orang. Karena ada satu orang benar, yaitu Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, peralihan dari Tuhan adil, Tuhan berbelas kasih, ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang, ya. Kok Tuhan di Perjanjian Lama itu kejam, ya? Kok mau menghukum, ya? Untung ada Musa. Kan berpikir begitu, ya. Kok Allah di Perjanjian Lama itu tidak baik seperti Yesus, seperti yang ditulis di surat-surat Paulus dalam Perjanjian Baru? Kok Allah di Perjanjian Lama itu mau membinasakan, mau menghukum, mau menghancurkan? Ya, nanti di akhir kita akan melihat apa sebetulnya. Nah, di sini juga kebenaran Musa memancing belas kasihan Tuhan. Membalik, ya, istilah aja, ya, membalik sifat-sifat Tuhan. Dari keadilan menjadi belas kasihan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita, ya, seperti saya sempat omong di awal tadi. Kalau Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasih, apakah itu berarti Tuhan itu sudah tidak adil lagi? Ya. Kalau Tuhan itu berbelas kasih, berarti semua pelanggaran, semua error, dosa-dosa kita ya dihapuskan begitu saja. Berarti dosa apapun yang kita buat, oke-oke saja. Apakah begitu, ya? Lalu, Tuhan itu kapan adilnya kira-kira? Kalau kita dihukum, apakah itu adil? Kok orang yang jahat seringkali lebih enak hidupnya daripada orang yang jujur, orang yang benar, orang yang kerja keras? Ya, Tuhan adil atau tidak? Atau justru Tuhan lebih berbelas kasih kepada orang jahat daripada orang baik? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, soal ini bisa muncul banyak sekali pertanyaan kita. Dan bisa muncul banyak sekali protes-protes kita dalam hati. Ya, baik, kita menyadari itu. Ya, kita lanjut dulu. Tadi kita melihat Musa sebagai jembatan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Saya mau beri contoh dua orang lagi yang juga mengubah keadilan Tuhan menjadi belas kasihan. Yang pertama Abraham, lalu yang kedua nanti setelah ini Nabi Yeremia. Jadi ini Abraham berdoa, ngomong kepada Tuhan, dan kota di belakangnya itu kota Sodom. Abraham adalah juga sahabat Tuhan, ya. Lalu Tuhan tidak bisa menyembunyikan maksud hatinya dari Abraham. Maka Tuhan memanggil Abraham, dia memberitahu rencananya, ya Abraham, aku mau menghancurkan Sodom. Kota ini berdosa besar, ya. Tidak bisa dibiarkan ini harus dihancurkan. Tetapi apa yang Abraham buat? Abraham menghampiri Allah, dan dia berdoa syafaat untuk kota Sodom, ya, dengan kerendahan hati. Abraham berkata begini, Tuhan, apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kalau seluruh kota itu berdosa, tetapi kalau ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah mereka juga akan menerima nasib yang sama seperti orang berdosa? Lalu Tuhan berfirman, ya kalau kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lalu ya, kalau kita baca lengkapnya, Abraham bilang lagi, kalau 40 orang benar gimana? Ya oke lah, kalau 40 saya ampuni juga masih. Lalu kalau 30 Tuhan, kalau ada 30 orang benar gimana? Oke, masih diampuni. 20, 10, dan terakhir Abraham ngomong, ya kalau 10 orang benar ada di kota itu,
Kira-kira Tuhan masih mau mengampuni atau tidak? Sampai terakhir Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkannya. Kota ini tidak akan dimusnahkan karena yang 10 itu. Lihat bagaimana pengantaraan orang benar, sahabat Tuhan, si Abraham ini, bisa juga mengubah keadilan Allah menjadi belas kasihan. Ya. Abraham melakukan tawar-menawar, minta agar Tuhan berbelas kasihan. Memang akhirnya kota Sodom hancur. Tetapi Tuhan mengampuni Lot dan keluarganya. Ya, mereka diberi kesempatan, mereka diberi belas kasihan. Tetapi dalam proses ini, tawar-menawar ini kita melihat Abraham orang benar juga membawa belas kasihan Tuhan. Contoh selain Musa, ada Abraham kita lihat. Lalu kita lihat lagi contoh lain, Nabi Yeremia. Ini juga kita melihat keeroran, pelanggaran-pelanggaran ya. Dikatakan Yerusalem jatuh ke dalam pelanggaran yang paling hina dan kurang ajar terhadap hukum Tuhan. Dalam Yeremia bab 4 ya, Tuhan mengatakan begini. Sungguh bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Ini kata-kata yang keras ya. Mereka adalah anak-anak tolol, tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Lalu Allah berkata kepada Yeremia, kalau ada satu saja orang yang benar, ya, Allah siap mengampuni semua orang yang bersalah. Kalau ada satu saja orang benar. Nah, lalu Allah minta kepada Yeremia, lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik, camkanlah, periksalah tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Kalau ada seseorang saja, ada satu orang saja, maka aku mau mengampuni kota itu. Yeremia menjadi jembatan ya. Cari satu orang, kalau ada satu orang benar. Walaupun seluruh Yerusalem ini bodoh, tolol, berbuat dosa, tidak tahu berbuat baik, aku mau mengampuni. Kita melihat 3 orang benar, 3 sahabat Tuhan, Musa, Abraham, Yeremia, dengan situasi, dengan kasusnya mereka masing-masing. Ya, menarik ya bagaimana Tuhan merasa dikhianati dengan perbuatan-perbuatan jahat manusia. Pengantaraan orang benar dari keadilan menuju belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam perjanjian lama, tampaknya seperti yang sudah ngomong, Allah sering berencana membinasakan orang benar juga bersama-sama dengan orang fasik karena kesalahan orang fasik. Orang benar tidak tahu apa-apa, udah buat baik, buat benar, tahu-tahu ikut dibinasakan. Namun pada akhirnya Tuhan mau mengampuni orang fasik karena perantaraan orang benar yang juga adalah sahabat-sahabat Tuhan. Nah, begitu besar kasih Allah kepada sahabatnya, yaitu orang benar, sehingga ia tidak menuntut haknya kepada orang fasik, ya, keadilan Tuhan bahwa orang fasik, orang jahat, orang salah harus dihukum, dibinasakan. Tetapi karena ada orang benar yang menjadi perantara, yang menjadi sahabat Tuhan, justru Tuhan mengampuni, mengaruniakan belas kasih kepada mereka. Nah, ini kita lompat ke perjanjian baru. Paulus sangat memahami bagaimana belas kasihan Allah bekerja. Dan dalam suratnya, prinsip ini diterapkan pada karya Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, karena Yesus yang berbuat benar, yang satu-satunya orang yang tidak berdosa, benar di hadapan Allah, jadi kita semua boleh mendapat penebusan, keselamatan. Ya. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Dia berbicara tentang manusia pertama ya yang berbuat dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian,
Kalau kita mau ingat lagi yang tadi Yeremia itu ya, kota mau dihancurkan, orang-orang tolol tidak tahu berbuat baik. Kalau ada satu aja orang benar di kota, itu kota akan diampuni. Nah, profesor saya mengatakan, coba kalian, para suster, para romo, para murid, melihat siapa itu satu orang yang benar di kota Yerusalem itu. Coba lihat itu sebagai Yesus sendiri, ya. Bahwa ada satu orang benar, karena kita semua siapa yang benar di hadapan Tuhan. Kita cari semua orang di dunia sekarang ini siapa yang benar di hadapan Tuhan. Pada berdosa semua, ya. Nggak bisa kita omong kita benar. Kita orang-orang berdosa, setiap saat kita buat dosa. Tapi ada satu orang saja, Yesus yang taat, Yesus yang benar. Semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Jadi Yesus menjadi pengantara kita yang sangat kuat antara kita dengan Allah. Abraham, Musa, Yeremia, siapa dari mereka yang tidak berdosa? Ya, siapa dari mereka yang paling benar? Saya kira semua bacaan perjanjian lama juga bisa dilihat dalam terang kehadiran Yesus Kristus. Ya, bahwa Yesus menjadi satu-satunya orang benar yang menjembatani kita dengan Tuhan sendiri. Dia menjadi alasan kenapa kita tidak dihukum, karena dia menanggung semua dosa-dosa kita. Hanya karena ketaatan satu orang, buah-buah belas kasihan, pengampunan, keselamatan bisa dicurahkan ke seluruh dunia. Maka tanggung jawab kita juga sebagai orang Kristen, hidup dalam ketaatan dan kebenaran, bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah. Satu hal yang saya syukuri ketika boleh studi di Roma adalah ketika saya berkunjung ke beberapa tempat Santo Santa, ya, bagaimana mereka boleh, orang-orang di sini boleh mengalami mujizat. Misalnya begini yang saya merasa tertarik. Ada seorang santo yang juga romo, yang juga menjadi dokter. Lalu banyak orang berdoa kepada dia, ya, ketika sakit, ketika dalam menderita penyakit, katakanlah ya. Dia berdoa kepada santo ini. Lalu ketika mereka mendapat kesembuhan, mereka seperti memasang figura bahwa terima kasih pada berkat Tuhan melalui pengantaraan santo ini, saya sudah sembuh dari sakit di kaki, sakit di hati, sakit di tangan, dan di tembok itu penuh dengan segala figura bahwa mereka sudah memberi kesaksian, saya disembuhkan karena saya berdoa kepada perantaraan santo ini. Jadi hidup dalam kekudusan, hidup ketaatan dan kebenaran, bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah. Santo Santa juga menjadi perantara yang luar biasa untuk permohonan kita. Mohon belas kasihan Tuhan untuk kesengsaraan kita, untuk penderitaan fisik kita, penderitaan batin kita. Ya. Baik. Lalu ini yang kita perlu lihat, keunikan sastra dalam Perjanjian Lama, ya, refleksi apa yang muncul dalam benak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, Perjanjian Lama Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Ya, untung ada Musa, untung ada Abraham, untung ada Yeremia, ya, bisa menenangkan Tuhan. Apakah ini Musa lebih adil? Apakah ini artinya Musa lebih berbelas kasihan daripada Tuhan? Ya, Musa lebih bijaksana daripada Tuhan. Dia membuat Tuhan menyesal. Hebat nggak itu? Nah, ini narasi Alkitab Perjanjian Lama menggunakan bentuk sastra antropomorfisme, tapi menunjukkan kebenaran teologis yang sangat penting. Antropomorfisme itu apa? Ya, Allah itu roh. Ya, kita tidak bisa mengatakan dia punya tangan, dia punya kaki. Tetapi seperti dalam kitab Kejadian misalnya, Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Nah, itu kan bentuk antropomorfisme, seolah-olah Allah itu seperti manusia. Dia bisa berjalan-jalan. Allah bisa membungkuk. Ya, Allah bisa mencari. Nah, itu bentuk sastra antropomorfisme. Nah, ini tidak berarti ya bahwa Tuhan bertobat dan menyesal. Karena saya mengatakan dalam Tuhan yang jauh, Tuhan itu tidak berubah. Sejak awal Tuhan sudah tahu
bahwa dia akan berbelas kasihan dan mengampuni kota-kota itu, bahwa dia akan berbelas kasihan dan mengampuni orang Israel. Tuhan sudah tahu sejak awal. Sebentar ya, Tuhan sudah tahu. Lalu apa yang terjadi? Narasi perjanjian lama ini tujuannya apa ya? Justru dengan seperti itu Tuhan sedang mendidik Musa ya. Bagaimana caranya menumbuhkan belas kasihan di dalam diri Musa? Adalah dengan cara bahwa Tuhan mau memberikan hukuman. Sehingga dalam diri Musa terbangunlah, muncullah rasa belas kasihan. Tuhan kok bisa jangan? Ya. Apa yang Tuhan mau? Tujuannya Tuhan apa? Supaya hati Musa juga bisa seperti hatinya yang berbelas kasih. Kan tujuannya itu. Ya, kita tahu doa, kalau kita minta mohon rahmat, kesabaran kepada Tuhan, Tuhan tidak simsalabim memberi kita kesabaran. Tuhan malah memberi kita banyak cobaan, kesulitan, supaya kita melalui hal-hal itu belajar menjadi sabar. Ini yang terjadi dengan bentuk sastra perjanjian lama. Ya, dia mendidik Musa, ya bahasanya seperti mendidik Musa dengan Allah murka, Allah apa, supaya Musa menumbuhkan belas kasihan itu. Tujuan akhirnya apa? Supaya hati Musa menjadi seperti hati Allah sendiri, berbelas kasih. Dan kalau kita bertanya, kok Abraham, Musa bisa berdoa dengan rendah hati, doa syafaat? Ya Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan sendiri yang mengilhami mereka. Jadi bagaimana Tuhan, pedagogi Tuhan ya, cara Tuhan mendidik, ya, supaya Musa menjadi dewasa dalam belas kasihan. Sama seperti kita, kalau kita melihat teman kita menderita dan kita berdoa. Mungkin Tuhan memberikan teman kita kesengsaraan, supaya kita juga belajar menumbuhkan belas kasih. Tuhan tolong dong, ya, saya rela menderita untuk teman saya. Yang penting dia bisa happy. Saya mau meluangkan waktu saya berdoa, saya mau berpuasa, yang penting Tuhan mengabulkan permohonan saya supaya dia sehat. Itu yang terjadi dalam diri Musa, Abraham, Yeremia, ya. Mendidik. Tuhan juga mendidik kita mempunyai hati yang berbelas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, itu yang Tuhan inginkan. Ya, itu kenapa Tuhan seolah-olah jahat dalam perjanjian lama. Supaya ini bentuk sastra. Bagaimana mendidik tokoh-tokoh perjanjian lama itu menjadi punya hati yang serupa dengan hati Tuhan. Ya, supaya kita tidak terjebak, oh Allah perjanjian lama jahat, mau membinasakan, mau menghancurkan. Bukan, itu bentuk sastra. Ya, untuk membuat kita belajar kebenaran iman. Dalam diri Tuhan ada belas kasihan, dia mau agar manusia makin dekat, makin ditarik dalam dirinya. Apa tandanya? Ya kalau hati kita semakin menjadi seperti hati Tuhan, ya. Kita juga dididik menjadi seperti dia, menjadi bagian dari dirinya. Ya. Dia memberikan belas kasihan, pengampunannya kepada sesama. Nah, supaya kita memberikan belas kasihan dan pengampunan juga kepada sesama kita, ya. Kalau Allah juga mengasihi saya juga belajar mengasihi, mengampuni sesama kita, begitu ya. Maka Tuhan mengirim Roh-Nya kepada Musa, ya, supaya Musa juga tergerak oleh belas kasihan yang sama seperti dalam diri Tuhan sendiri. Ini Tuhan mendidik kita menjadi berbelas kasihan, dan ini pengalaman kita dekat dengan diri kita sehari-hari. Ketika anggota keluarga kita sakit, ketika kita melihat orang menderita, bagaimana cara Tuhan menumbuhkan gerakan untuk berdoa demi orang lain, untuk membantu, untuk mengorbankan sedikit harta milik kita untuk meringankan beban orang lain. Nah, itu yang membuat kita juga menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Kalau kita ikut gerakan-gerakan itu, ya. Bagaimana dengan pengalaman kita sehari-hari, ya. Jadi saya mau supaya apa yang kita dengarkan malam hari ini bukan cuma nempel menjadi pengetahuan saja, tetapi sehari-hari kita juga, oh ini Tuhan lagi mendidik saya untuk berbelas kasih. Tuhan lagi mendidik saya untuk mengampuni. Supaya selalu hati kita pelan-pelan dibentuk seperti hati Tuhan, ya, menuju kekudusan. Baik Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, itu tadi sedikit Allah berbelas kasih, Allah yang adil dalam peristiwa panggilan Musa dan perutusannya. Sekarang secara lebih umum, saya mau share
hubungan antara belas kasihan dan keadilan. Karena saya yakin materi yang tadi belum cukup. Mungkin ada hal-hal yang umum yang saya mau sampaikan di sini. Ya. Pertama, belas kasihan bukan menghapus keadilan Tuhan, tetapi menunda. Maka belas kasihan bukan soal, oh saya menerima, saya maafkan, saya toleransi. Tetapi harus orang yang kita kasihani harus dibuat supaya bagaimana menjadi lebih baik. Ya. Karena belas kasihan Tuhan ada batasnya. Ya. Ini berhubungan erat dengan kesempatan kita waktu kita selama masih hidup di dunia dan usaha memperbaiki diri. Saya berikan satu perumpamaan ini, ya, Lukas. Jadi ada pohon ara yang sudah 3 tahun tidak berbuah. Lalu yang punya itu tebang pohon ini. Untuk apa? Dia percuma, ya. Seperti orang yang sudah diberi waktu hidup di dunia lalu tidak buat baik. Tebang aja, hukum aja. Tetapi pengurus kebun anggur itu dia bilang, Tuhan biarkan dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Ya, aku akan berbuat yang terbaik. Mungkin dia berbuah, mungkin dia bertobat. Ya mungkin karena belas kasihan diberi kesempatan setahun lagi hidupnya menjadi lebih baik. Kalau tidak ya sudah, tebang. Ada waktu. Waktu kita di dunia ini adalah belas kasihan Tuhan. Karena kalau kita mati udah nggak bisa memperbaiki diri lagi, nggak bisa bertobat lagi. Ya. Jadi belas kasihan Tuhan ditunda sampai pada saatnya kita dihakimi. Jadi keadilan Tuhan ditunda, ya. Hidup kita ini seluruhnya adalah momen belas kasihan. Santo Padre Pio berkata, dalam dunia ini kita terlalu banyak mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Tetapi begitu banyak orang tidak menggunakan kesempatan itu. Orang tidak menggunakan kesempatan belas kasihan dari Tuhan. Lalu yang kedua, belas kasihan dan keadilan. Kenapa Romo? Kenapa tidak cukup kalau hanya menerima dan memaafkan orang lain? Kenapa harus sampai membuat orang lain memperbaiki diri dan menjauhi dosa? Kenapa harus kita bertobat? Ya, intinya begitu. Kenapa tidak cukup kalau kita dikasihani, diampuni, lalu kita buat dosa lagi, lalu kita buat pelanggaran lagi? Karena Tuhan tidak bisa mengikuti kita yang harus mengikuti Tuhan. Ya, kalau kita berdosa, Tuhan tidak bisa mengikuti kita berbuat dosa, ya. Kalau kita berdosa, kita jalan ke kiri dan jalan Tuhan ke kanan, Tuhan tidak bisa mengikuti kita. Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Kita yang harus mempertobatkan diri kita. Kalau kita memberikan belas kasih kita pada orang lain, keluarga kita yang berbuat salah, yang mungkin perlu ditegur secara baik-baik, perlu hidupnya diubah, supaya dia yang mengikuti Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa mengikuti kita dalam berbuat dosa. Ya. Sekali lagi, seperti nomor poin 1, belas kasihan Tuhan ada batasnya. Kapan? Ketika kita meninggal. Ya, tidak ada lagi kesempatan bertobat. Dan kapan kita hilang kesempatan itu, kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Siapa yang tahu? Kapan Tuhan mengakhiri belas kasihannya untuk hidup kita di dunia. Ya. Nah ini juga, Matius. Ini baik sekali untuk membuat kita sadar hidup kita di dunia ini seperti campur baur, ya. Ada Tuhan menyebarkan yang baik, gandum, ya. Tetapi kok tiba-tiba ada lalang, ada orang jahat juga. Lalu hamba-hamba berkata, Tuhan, gimana kami cabut lalang itu atau bagaimana? Nggak usah. Biarkan semuanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Tuhan memberi belas kasihan, memberi waktu, sampai tiba saat keadilan, yaitu waktu menuai. Pada waktu itu baru jelas, yang mana yang lalang, yang mana yang gandum. Ya, kalau masih kecil kan masih samar-samar, nggak jelas. Nanti kalau sudah jelas yang mana lalang, yang mana gandum, baru dipisahkan. Yang baik dimasukkan lumbung, yang jelek dibakar. Tetapi apa maksudnya ini? Kenapa perlu belas kasihan? Karena dalam konteks kita manusia, ya, kita masih punya pilihan untuk bertobat. Karena lalang yang jahat bisa menjadi gandum. Kalau diberi waktu, kalau ada kesadaran, usaha untuk bertobat. Dan sebaliknya, gandum bisa menjadi lalang. Orang baik yang mungkin akhirnya marah, kecewa, penuh energi negatif menjadi lalang.
Atau misalnya kita katakanlah, Yesus punya kehendak yang baik untuk Yudas Iskariot, tetapi dia juga akhirnya memutuskan untuk menjadi lalang. Ya, maka belas kasihan Tuhan untuk melihat kita memilih menjadi gandum atau menjadi lalang. Dan kita tidak boleh sombong ketika merasa, oh saya baik, hidup saya baik, saya apa. Siapa tahu suatu ketika ada tragedi yang membuat kita, oh ternyata Tuhan ini tidak mencintai saya lebih baik meninggalkan Tuhan. Ya, betapa pentingnya belas kasihan Tuhan. Kalau kita orang berdosa, kita memperbaiki diri menjadi orang benar. Kalau kita merasa hidup kita sudah baik, kita masih meningkatkan lagi karena kesucian tidak ada batasnya. Ya, kita bisa terus bertumbuh dalam kesucian seperti para santo-santo. Yang ketiga, ini poin terakhir juga dalam sharing kita malam hari ini, seperti apa keadilan Tuhan yang akan kita terima nanti. Kamu ajaran Katolik itu kalau menikmati, kalau perbuatan baik, perbuatan jahat seperti apa sih? Apakah kalau perbuatan kita di dunia ini 10 kilogram, lalu perbuatan jahat kita 5 kilogram gitu ya. Jadi perbuatan baiknya lebih berat, lebih banyak, kita masuk surga. Atau kalau perbuatan jahat kita banyak, perbuatan baik kita sedikit, kita masuk neraka. Katakanlah begitu ya. Tetapi bukan. Tuhan mengatakan ya, itu tergantung kita di dunia ini berbelas kasih enggak. Kalau kita berbelas kasih kepada orang lain, Tuhan juga akan memakai ukuran itu. Dia akan adil. Doni, kalau kamu belas kasih kepada orang lain, saya juga akan adil. Saya juga akan berbelas kasih kepada kamu. Itu keadilan Tuhan. Maka kalau saya tidak punya belas kasihan kepada orang lain, Tuhan juga tidak akan berbelas kasih kepada saya. Itu adil. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bukan masalah perbuatan baik kita segudang, perbuatan jahat kita sedikit. Siapa yang perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahat? Ya, saya kira kita lebih banyak perbuatan jahatnya daripada perbuatan baik. Ya, saya buat Lukas ya, jangan kamu menghakimi, kamu tidak akan dihakimi. Bukan hanya oleh tetanggamu, tapi oleh Tuhan sendiri. Jangan menghukum, ya. Ampuni, kamu akan diampuni. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bahwa kita membuat orang lain juga berbalik dari hidupnya yang berdosa menjadi jalan yang benar, itu juga Tuhan akan melihat itu sebagai poin yang baik ya. Itu bagaimana cara kita mengembalikan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan ini juga yang kita doakan setiap hari. Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kita berbelas kasih, mengampuni kepada orang lain, Tuhan juga akan adil. Dia akan berbelas kasih juga kepada kita. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, itu yang bisa saya bagikan sedikit untuk pertemuan kita malam hari ini, supaya kita melihat hidup kita ini betul-betul rahmat, betul-betul belas kasihan. Kita masih boleh datang ke gereja, boleh berkumpul dalam doa, boleh menerima sakramen pengakuan dosa, boleh mengalami perlindungan luar biasa dari Santo Santa, malaikat pelindung kita. Kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan belas kasihan ini, supaya ketika waktu penghakiman keadilan Allah tiba, kita boleh memberikan yang terbaik dari diri kita. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.